join di gym itu badannya gede-gede, yang jalan ini semua tuh, yang jalan sih gua kayak pas jenenge minder nah. Oke, langsung aja. Gue tadi udah opening koprol ya. Banyak sekali yang tanya sama gue soal apa transformasi dari kurus ke gemuk. Itu gampang banget cuy. Gue sekarang dulu waktu SMP gue itu cuman 50 kilo, SMA 70, dan sekarang alhamdulillah sudah 90 kg. Karena itu gampang banget cuy, itu easy, asal kalian rutin aja. Dan gue ada buktiin tips-tipsnya apa bertahap, dan alhasil saya juga bisa mendapatkan berat badan yang saya inginkan, 90 kg sekarang saya. Gue syukurin aja karena ini mungkin hasil kerja keras saya. Tadi kita sudah lihat suasananya ya, udah lihat apa lingkungan sekitaran itu miris banget cuy, miris. Karena kita udah kuliah lama-lama dan 3 bulan kita diliburkan untuk kuliah online. Kuliah online adalah kuliah yang dikerjakan di rumah secara daring. Oke cuy, dan nggak usah berlama-lama lagi, kita bagi tipsnya. Kok kita sih, gue bagi tipsnya. Tips yang pertama harus olahraga teratur. Karena dengan olahraga teratur tubuh kita akan sehat. Nah, saya pada awalnya olahraga itu pertama itu tujuannya adalah untuk mencari kesehatan cuy. Tujuan gua nggak membentuk tubuh agar berotot, agar besar enggak. Yang pertama tujuan saya adalah untuk mendapatkan kesehatan. Karena banyak yang salah berasumsi, maksud gua. Karena orang-orang itu olahraga itu banyak yang tujuannya membentuk badan, jadi nggak mencari kesehatannya itu loh. Jadi kembali lagi, karena kesehatan itu yang pertama. Dan gue mulai nge-gym itu dari SMA cuy. Dari SMA itu gue mulai nge-gym, mulai join di gym. Dan pertama kali masuk gym tuh gue malu-malu cuy, malu-malu kucing, karena melihat teman-teman sekitaran yang join di gym itu badannya gede-gede, yang jalan ini semua tuh, yang jalan sih gue kayak pas jenenge minder nah. Setelah gue ulik-ulik, setelah gue gali-gali infonya, itu cara supaya badan itu gede, besar, tapi nggak kelihatan gemuk, itu gampang banget cuy ya. Itu tadi yang pertama, olahraga yang teratur. Karena juga semenjak pandemi ini kita dianjurkan untuk olahraga di rumah. Karena dengan olahraga di rumah kita akan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wes asik. Nah, kita juga di sini ingin mengajak kalian cuy untuk bisa hidup sehat. Karena jangan anggap remeh ya cuy. Ini virus ini memang penyebarannya sangat cepat banget cuy. Karena kesehatan itu yang pertama cuy. Karena ya kalian tahu sendiri, karena kalau kalian sakit itu biaya pengobatan lebih mahal cuy. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah makan yang banyak. Bukan berarti berlebihan cuy. Itu pengalaman saya sendiri. Karena makan banyak itu secara logika, Anda lihat apa? Penampakan? Oh enggak. Karena secara logika makan banyak itu bisa membuat badan mengembang dan menjadi bertumbuh besar gitu. Dan makan yang berlebihan itu juga nggak baik, karena kita tahu makanan berlebihan bisa membuat badan kita malah semakin nggak kelihatan berisi, malah semakin gemuk, dan perut juga menjadi buncit. Bentar cuy, gue lapar banget, ini puasa. Dan makan, kalau porsinya gue makan tuh satu piring 6 sampai 8 centong nasi. Nah, itu kan banyak yang ngikutin gue. Kadang gue makan 3 centong nasi, orang juga ngikutin 3 centong nasi kan.
Kalau jadi sesuai kapasitas Anda semua, kalau Anda mampunya 3 sampai 4 centong nasi ya itu terserah kalian, karena setiap centong nasi itu kan berbeda-beda ya. Ada yang centongnya lebar, mungkin ada yang panjang. Dan pengalaman saya makan itu berlebihan sampai saya pernah muntah waktu itu, karena niat saya tuh pengen punya badan gede, punya badan berisi ya, karena waktu itu badan saya kurus banget. Jadi gua berniat untuk bisa membuat badan tuh sebesar mungkin. Jadi karena setiap manusia kan berbeda-beda ya cuy, ada yang pengen kurus, ada yang pengen ideal, ada yang pengen besar, ada yang pengen tinggi, ada yang pengen pendek, itu ada yang nggak pengen hidup gitu ya ada. Kalau gue sih pengennya hidup ya cuy, karena gue pengen ngerasain oke cuy, cuman bercanda itu. Ini bulan Ramadan, kita harus stay positif thinking, nggak usah berlebihan. Oke, yang lanjut lagi yang untuk yang tips yang ketiga itu, kita itu harus istirahat teratur cuy. Karena gini ya, orang seusia saya, seusia kalian yang remaja-remaja itu sering banget yang namanya begadang. Itu sebenarnya nggak baik. Kalau kita pengen meningkatkan berat badan, kalau begadang itu gua jamin nggak bakal bisa cuy. Karena orang kalau pengen gemuk, berarti dia harus menyempatkan waktu untuk istirahat. Nah, dengan kita tidur, kita akan membuat badan kita tuh rileks, santuy ya. Kemudian kita akan berkhayal, dan pokoknya itu cuy, istirahat teratur. Untuk para cowok ya yang merasa badannya kurus, itu ikutin aja tips dari gue yang udah gue sampaikan ini. Saya ingetin lagi, makan yang banyak itu bukan berlebihan, maksudnya makan yang banyak itu kita menambah pola makan kita yang awalnya 3 kali sehari bisa 5 kali sehari mungkin gitu. Karena secara logika kalau kita makan banyak itu badan akan ikut gede gitu sih. Oke, lanjut yang tips yang keempat. Yang keempat adalah jangan gampang stres. Karena dengan stres kita akan hormon tubuh kita tuh akan akan terganggu. Ya intinya pokoknya jangan stres tuh, gue nggak tahu kalau pembahasan ilmiahnya. Pokoknya jangan stres intinya. Kalau kalian pengen punya badan yang berisi, jangan stres. Kemudian tips-tips yang lain masih banyak sih cuy, nggak cuman 4 tips ya, tipsnya banyak. Yang tips-tips yang lain seperti kalian kurangi merokok, kemudian kurangi aktivitas yang berlebihan, kemudian kayak jangan terlalu banyak pikiran, jangan begadang. Jadi intinya kalian itu ikutin tips-tips dari saya. Oke, mungkin sekian aja ya, karena mengingat durasi dari gue sekianin dulu. Pokoknya gue pesen tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga waktu istirahat, kemudian tetap ikutin anjuran pemerintah, kemudian ikuti alur hidupnya. Pokoknya jangan mudah bosen, jangan mudah mengeluh. Oke cuy, sekian dulu dari konten kali ini, gue cukupin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys untuk yang sudah subscribe, like maupun komennya guys. Yoi. Umpama tangan aku tahu tersuwi